Memang Ada satu ayat yang saya ingat Mbak karena Mbak Ilga ngomong di agama Kristen kan, ada ya, satu ayat yang saya ingat. Diulang-ulang oleh banyak rohaniwan yang tidak punya perspektif gender nih. Ayatnya bilang begini, tugas istri adalah menutupi dosa suami. Matilah kita. Karena suaminya mukulin istri, sementara istri dibilang tugasnya adalah menutupi dosa selama suami. istrinya masih hidup dan masih bisa nutupin gitu ya. Kalau sudah bengep-bengep nggak bisa ngapa-ngapain. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Ana Marsiana, jalan-jalan bersama Ana Marsiana, dan belajar bersama Ana Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Topik kita kali ini dalam seri ngobrolin gender, terutama tentang bentuk-bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, dan kita punya momen yang sangat istimewa karena saya dengan Mbak Elga ini susah sekali untuk bisa ketemu, dan kebetulan kita sama-sama terjebak di Jogja. Jadi kita culik beliau. Kita mau ngobrol tentang salah satu bentuk ketidakadilan gender yang paling banyak kasusnya, yaitu tentang KTP, bukan kartu tanda pengenal, tapi kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol dengan Mbak Elga. Kita minta dulu Mbak Elga memperkenalkan diri ya. Halo, saya Helga, survivor yang lalu terlibat dalam proses-proses pendampingan dan advokasi survivor dan korban kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, yang juga kasus-kasus berbasis gender lainnya. Saat ini saya bekerja di salah satu yayasan yang menangani pendampingan psikososial pada korban terorisme dan ex napi terorisme. Mbak Elga basisnya di Jakarta ya? Iya, basisnya di Jakarta. Ini ya, terjebak gitu, di Jogja nih. terjebak di Jogja. Karena corona terjebak di Jogja, jadi kita memanfaatkan waktu untuk tetap produktif gitu Ya, kan. betul. Gini Mbak Elga, ini kan lagi corona ini, saya ngikutin berita di media ya. Apa namanya itu? Ada yang Kompas, kemudian Detik itu memberitakan bahwa di masa corona ini kekerasan terhadap perempuan meningkat. KDRT, perkawinan anak, kemudian perceraian itu meningkat gitu. Sementara saya mencatat tuh di catahunya KP, Komnas Perempuan, itu di Catahu 2020 itu kasus kekerasan terhadap perempuan tuh tercatat 431.471 kasus. Dan menurut catatan katanya 12 tahun terakhir itu peningkatannya itu kurang lebih 800%. Itu kan gila banget. Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia PBB pada tahun 2013, 1 dari 3 perempuan di dunia ini dipastikan pernah mengalami kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kekerasan seksual. Sedangkan menurut hasil survei dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2017, maka hasilnya menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia ternyata pernah mengalami kekerasan seksual. Sebuah angka yang tidak bisa diabaikan. Ya. Besar banget. Nah, karena Mbak Elga ini sehari-harinya mendampingi kasus-kasus KTP semacam itu, yang pertama saya minta dong pendapat Mbak Elga tentang Catahu KP dan juga tentang berita yang saya ikuti tentang ternyata dengan working from home, dengan staying home itu justru menaikkan angka KTP. Pendapat Mbak Elga? Oke. Kalau soal meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, itu memang ada beberapa faktor ya Mbak.
ada yang pertama memang kalau saya boleh ngomong terus terang di sini ya, budaya yang diperkuat oleh keyakinan tertentu yang meminggirkan perempuan atau yang membuat perempuan jadi gender kesekian, yang membuat mereka terus dipropertikan, itu meningkatkan. Jadi menguat budaya dan agama nih Mbak ya. ya. Ini Mbak Elga lebih hati-hati. Menguatnya. Saya sih ngomong terus terang aja, budaya dan agama, terutama agama samawi. Iya betul. Ya, oke. Ya. Itu benar-benar ini ya, memperkuat dan sayangnya memperkuat latar belakang kekerasan terhadap perempuan. Ya. Yang kedua lagi meningkatnya sebenarnya kesadaran dan pengetahuan para perempuan tentang bahwa ternyata ada undang-undang yang melindungi mereka ya, terutama di kekerasan dalam rumah tangga gitu. Sudah mulai banyak yang tahu, kalau ternyata kalau saya nggak mau melayani suami saya diranjang dan dipaksa, itu berarti saya diperkosa. Sudah mulai. Jadi meningkat juga informasi tentang dan kesadaran para perempuan bahwa kalau mereka mengalami kekerasan dalam bentuk apapun udah bisa melaporkan, udah bisa mengeluhkan ke banyak lembaga yang menangani. Jadi emang ada dua faktor itu, tapi yang faktor yang paling banyak itu justru ya kekerasan berbasis budaya dan agama itu, Mbak. Iya juga sih Mbak ya. Faktor pertama tadi ya, aku setuju banget sih, budaya dan agama gitu ya. Budaya di banyak Indonesia. Tapi sebetulnya pada satu sisi kalau saya kebetulan kan saya banyak ke daerah-daerah gitu ya. Sebetulnya pada satu sisi budaya kita itu juga mengenal loh penghargaan pada perempuan. Tapi entah kenapa juga budaya patriarki ini sepertinya lebih menguasai dibanding budaya-budaya yang menghormati perempuan atau budaya yang lebih egaliter gitu ya. Misalnya Mbak Elga kan ada daerah Minahasa dong. Ya. Nah, Minahasa itu kan sebetulnya egalitariannya tuh kuat banget gitu. Tapi toh pun kemudian kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ternyata KTP juga lumayan tinggi gitu. Betul, ya. Nah, itu nanti mungkin saya minta Mbak Elga kupas bantu kita mengerti lebih banyak gitu ya. Terus yang kedua agama ya. Dulu itu kita kan beragama udah berabad-abad dong. Tapi kayaknya kok akhir-akhir ini kekerasan meningkat. Meskipun tadi angka yang dicatat KP itu karena ada faktor yang melapor lebih banyak karena kesadaran lebih tinggi gitu ya. Betul. Tapi faktor pertama dulu deh kita bahas, Mbak. Ya. Nah, ini memang ini ya, bukan buah malakama itu ya. Si malakama. Maksudnya buah si malakama. Dibahas ini isu yang cukup sensitif, nggak dibahas nanti nggak terbongkar-bongkar terus akar kasus kekerasannya itu nggak terbongkar. Kalau tadi ngomong soal Minahasa ya, kita ngomong sedikit aja soal sejarah. Zaman dulu itu ada sebuah keyakinan di Minahasa namanya Malesung. Ya. Malesung itu kalau yang saya baca dewanya perempuan, pendeta utamanya perempuan, jadi sangat matriarkal zaman dulu ya di Minahasa. Lalu masuklah nih agama Samawi, masuklah Kristen dan Katolik di sana. Disitulah mulai pergeserannya. Jadi dari yang tadinya cukup setara ya peran-peran dalam masyarakatnya itu, mulailah bergeser karena kan memang di pelajaran agama Samawi gender yang paling utama itu adalah laki-laki, disuruh tunduk dan lain-lain, dan sayangnya kutipan-kutipannya hanya sampai ke suruh tunduknya. Bahwa di bawahnya ada ya kasih hila istrimu dan lain-lain itu ya hilang. Jadi ketika mau justifikasi alasan kekerasan terhadap perempuannya yang dikutip cuman yang itu. Nah, lalu terus hal lain adalah lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip akhirnya menjadi bagian dari yang ikut menjustifikasi ini ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama lembaga. Pertama saya ngomong dulu soal lembaga negara. Penanganannya juga kan masih belum perspektif korban banget ya Mbak ya. Aparat penegak hukum, perangkat peradilan itu kan masih yang enggak perspektif korban banget, masih boro-boro perspektif gender lah ya, perspektif korban aja masih ini banget, masih kurang banget. Nah,
Cilakanya lagi itu dilengkapi dengan lembaga-lembaga dan institusi agama ya, yang kalau ada yang mengadukan misalnya ke pendetanya, ngadu ke ulama setempat, tokoh masyarakat, itu akan ya sesuai ajarannya kita, dikasihi, ayo berini Tuhan membenci perceraian lah, kayak gitu, tanpa mau ngelihat Maafkan gitu tanpa ya. mau ngelihat bentuk kekerasannya itu kayak apa, apakah ini akan punya potensi berulang kembali, padahal kan itu lingkaran kekerasan Mbak. Begitu masuk Iya. udah minta dilakukan, minta maaf, disayang-sayang banget, nanti Ulang diulang lagi. lagi sampai bentuk kekerasannya itu yang paling parah. Bahkan saya pernah menerima keluhan dari seorang rohaniawan gitu ya, bahwa ada yang datang mengeluhkan kekerasan dalam rumah tangga, terus akhirnya ya gitu, disuruh balik, mengampuni dan lain-lain. Tapi cilakanya lalu beberapa bulan kemudian ini orangnya, keluarganya yang datang dan bilang lagi kritis di rumah sakit karena dipukul sama suaminya, karena ya itu, karena pulang disuruh mengampuni dan lain-lainnya itu gitu loh Mbak. Jadi memang Ada satu ayat yang saya ingat Mbak, karena Mbak Helga ngomong di agama Kristen kan, ada satu ayat yang saya ingat, diulang-ulang oleh banyak rohaniwan yang tidak punya perspektif gender nih. Ayatnya bilang begini, tugas istri adalah menutupi dosa suami. Matilah kita. Karena suaminya mukulin istri, sementara istri dibilang tugasnya adalah menutupi dosa suami. selama istrinya masih hidup dan masih bisa nutupin gitu ya. Kalau sudah bengep-bengep, nggak bisa ngapa-ngapain, atau bahkan menimbulkan kematian, terus kayak apa Mbak, gitu. Ya. Ini saya mau bilang deh, jadi saya betul-betul saya mau garis bawahi Mbak Helga yang ini, dan saya betul-betul minta mohon kepada para rohaniwan, karena betul sekali biasanya mereka kan, kalau menurut temuan KP ini, rohaniwan ini tempat pertama para survivor ini, Iya, dan penyintas korban ini datang duluan. ya datang mengharap ada pertolongan gitu kan. Temuan Mbak Helga juga gitu ya. Betul. Jadi persis itu. Nah, kalau rohaniwannya tidak punya perspektif gender kan mati 12 kita. Cilaka 12 kan, artinya kan terkorbankan lagi dan lagi gitu. Iya. Jadi saya mohon betul para rohaniwan, mohon untuk tafsirnya lebih perspektif gender gitu ya. Mbak, kok minumnya berubah jadi jeruk sih? Tadi bukannya pesan es teh tawar? Enggak sih, tuker. Atau udah habis ya, udah kosong ya? Kosong. Banyak juga minumnya nih. Malum. Ini seperti itu Mbak, tanah yang kering selalu nyerap air gitu, ada air sedikit nyerap air. Tapi bagus Minum juga terus. sih. Daripada kayak saya jadi anyang-anyangan. Coba Mbak, enak minum Gitu banyak. ya, iya deh. Minum dulu deh. Oke, kita lanjutin nih Mbak. Kalau dalam pengalaman Mbak Elga mendampingi teman-teman penyintas ini, dampak yang terburuk yang muncul kelihatan dari KTP ini apa sih Mbak? Biasanya yang paling umum itu adalah mereka denial ya. Denial itu bentuk dari, sebenarnya denial bentuk dari menyalahkan diri sendiri tadi. Kenapa ya saya mengalami ini? Jangan-jangan karena memang saya sudah melakukan sesuatu yang salah gitu ya, sehingga mengalami Jadi ini. justru self blaming Iya, ya, nyalain karena kan, diri sendiri. Iya, karena kan umumnya keluarga, rohaniawan yang dia datang itu suka bahkan aparat sekalipun itu sering sekali, emangnya ibu atau mbak melakukan apa sampai mengalami itu pertanyaan umum yang sering sekali dilontarkan ketika seorang korban atau survivor datang gitu ya, mengeluhkan kasusnya. Biasanya mereka bilang nggak ada asap, nggak ada api gitu. Iya, begitu. Itu yang membuat ini ya, kayak oh iya, jangan-jangan ya. Jadilah dia seperti denial. mengarahkan si penyintas ini untuk kemudian jadi iya kali ya, pasti aku yang jadi penyebabnya gitu ya. Iya, pasti mungkin aku ada faktor sesuatu yang membuat aku jadi Artinya kan berarti penting juga ya untuk tadi memberi kesadaran kepada aparat misalnya. Pertanyaan apa yang pantas ditanyakan, pertanyaan cara bertanyanya bagaimana gitu kan. Karena betul juga, maksudnya mungkin tidak begitu, tapi dampak yang muncul ke penyintas justru jadi self blaming tadi ya. Iya, dan jadi nggak berani untuk ngomong lebih lanjut lagi Mbak. Baru pertama aja sudah kayak di langsung dalam tanda kutip ya, di attack dengan pertanyaan itu. Dia kan pasti langsung
pembelaan dirinya jadi nongol gitu ya, jadi muncul gitu. Jadi akhirnya yang mungkin dia mau cerita detail jadi nggak berani gitu ya. Makanya penting banget ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dia didampingi ketika akan menemui orang-orang yang dia anggap bisa bisa jadi jalan keluar atau tempat pengaduan-pengaduan gitu. Karena belum tentu di tempat-tempat dia mengadu itu kayak ke institusi keagamaan atau bahkan ke keluarganya sendiri atau mungkin jalan hukum itu belum tentu memperlakukan dia seperti seharusnya korban diperlakukan gitu. Itu, Mbak. Ya betul juga. Denial lalu self blaming itu baru dua aspek. Ada aspek lain yang biasanya muncul sebagai dampak dari KTP nggak? Nah, ini aspek yang aspek lanjut yang sering kita nggak sadari, orang lain ya yang nggak mengalami sadari, tapi selalu terjadi itu peran dan fungsi sosialnya itu pasti langsung langsung berkurang atau malah menghilang. Nah ini yang justru aspek ini yang terus jadi kayak semacam senjata untuk untuk menyerang si korban yang kembali, karena kayak misalnya kadang dia mengalami trauma yang cukup berat gitu, dia jadi nggak bisa ngurus anaknya, atau kalau kasusnya kekerasan dalam pacaran jadi nggak bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah itu yang justru akan jadi kayak semacam sesuatu hal yang untuk menyerang dia balik gitu. Ya bagaimana nggak di KDRT wong nggak bisa ngurus anak gitu ya. Bagaimana nggak ditempeleng sama pacarnya, belajar aja nggak serius, padahal itu sudah bagian dari efek. Iya, jadi kan sudah mengalami dampak lama. Dilihat sebagai penyebab. Iya. Lagi-lagi menjadi victim blaming ya. Iya betul. Mengkriminalisasi si korban. Ya juga ya. Itu sebagai dampak tapi dilihatnya sebagai penyebab. Yang mana Mbak Elga bilang tadi sebenarnya karena dia udah jadi lingkaran setan kan? Iya. Kan umumnya sudah mengalami dalam jangka waktu tertentu sehingga sudah cukup mengakar ya ininya efeknya itu sudah ada. Jadi kelihatan sebagai efek yang dia nggak kayak dia nggak punya fungsi dan peran sosial yang becus gitu seperti itu. Lalu hal lain lagi, ini kalau pelakunya cukup cerdas, itu dia akan pakai untuk menyerang kembali korban dengan cara bilang, tuh lihat kan yang ada masalah sebenarnya si korban ini gitu loh. Bahkan kalau misalnya ada kayak semacam gejala-gejala masalah kejiwaan itu suka dipakai balik, padahal kan dia jadi punya masalah kejiwaan karena dalam rentang waktu tertentu mengalami kekerasan, sehingga pasti ada efek lah di masalah di kejiwaannya dia. Itu suka dipakai diserang balik lagi bahwa ya emang ada masalah kejiwaan orang ini gitu. Itu kalau pelakunya cukup lebih cerdas lagi itu ini banget. Dan umumnya hampir sebagian besar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu serangan baliknya adalah terkait masalah kejiwaan. Gitu. Ngomong-ngomong masalah kejiwaan nih Mbak, kan banyak orang masyarakat itu kan nganggep digituin aja. Apa sih, biasa kali di towel, biasa kali ditempeleng, Baper biasa banget. kali ya gitu aja. Sementara baper banget sih. Iya. Kemudian gitu aja dianggap kekerasan, biasa kali gitu. Sementara kalau saya tangkap tadi ada aspek trauma muncul di sana kan. Kalau dari pengalaman Mbak Elga, dari kasus-kasus ditangani, seberapa besar dampak trauma itu bisa muncul di korban? Nah, sebelum sampai ke situ mau ini dulu Mbak, mau menyampaikan satu hal. Banyak sekali kita menganggap trauma itu bisa hilang. Banyak sekali kita menganggap trauma itu bisa hilang. Saya kasih contoh yang paling mudah ya, misalnya kita jatuh dari sepeda terus lutut berdarah, siku berdarah, itu aja, itu kan ini trauma di fisik ya, itu kan ada bekasnya. Kebayang nggak sih trauma di dalam pikiran, di dalam mental gitu ya, di dalam jiwa itu bekasnya kan, kalau bahkan sampai ada kutipan yang bilang luka yang paling sulit disembuhkan itu luka yang nggak kelihatan gitu. Nah trauma itu kan kayak kita nancepin paku ke kayu gitu, nancepin paku ke kayu itu kan ada bekas lubangnya. Kalaupun dia ikut pemulihan gitu ya, itu seperti narik pakunya. Tapi kan sisanya itu ada. Jadi trauma itu sebenarnya hal yang akan dibawa oleh korban dan survivor sampai dia mati.
Nah, tapi memang segala macam metode pemulihan yang cocok dengan si korban ini, yang nanti bagaimana dia mau mengisi memberdayakan dia kembali untuk ngisi lubang traumanya itu dengan hal yang seperti apa. Nah, jadi trauma itu bukan sesuatu yang kayak kita bisa sembuhin pakai obat merah. Itu nggak begitu sebenarnya Mbak ya. Karena kalaupun dia sudah melakukan pemulihan, suatu saat akan nongol lagi, karena dia kayak hantu Mbak, trauma itu. Tapi kalau tekanan terlalu stresornya terlalu banyak, stres tinggi, depresi tinggi, itu akan nongol ini. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah metode-metode pemulihan itu adalah untuk cuman menekan ini aja Mbak, menekan gejalanya aja supaya dia bisa manage, bisa kelola gejala traumanya aja. Tapi untuk menghilangkan sama sekali itu nggak mungkin gitu Mbak. Gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Makanya kalau ini ya panjang traumanya Mbak, seumur hidup. Cuman memang memberdayakan dia kembali untuk bisa manage traumanya itu Mbak yang bisa dilakukan. Ngomong-ngomong trauma ya, kayaknya ini saya mau melakukan pengakuan publik yang pertama. Saya mengalami pelecehan seksual ketika saya remaja oleh orang terdekat. Dan sampai hari ini, karena Mbak Elga mengatakan ya trauma itu nggak akan pernah hilang gitu, dan betul. Sampai hari ini dari waktu ke waktu saya bisa mimpi buruk begitu ya, seolah-olah orang itu tiba-tiba datang gitu. Suami saya tahu. Jadi sampai hari ini saya itu tidur nyaman kalau posisi tengkurap. Karena itu membuat saya merasa aman, lebih aman gitu ya, karena lebih aman dari potensi untuk mengalami pelecehan seksual gitu ya. Dan betul sekali, sampai hari ini itu ketika saya masih remaja ya, umur belasan, 14 tahun, 15 tahun. Sampai hari ini saya umur 51 tahun masih dari waktu ke waktu gitu. Jadi sekaligus ini menjadi ya saya harus mengamini apa yang dikatakan Mbak Elga, bahwa trauma itu sampai kita mati gak bisa dibilang sembuh gitu. Hanya bagaimana kita mampu mengelolanya kan. Tapi dari waktu ke waktu itu akan muncul. Satu lagi yang saya ingat, ada pernah, karena rumah saya itu kebetulan rumah terbuka, selalu bergantian orang tinggal di rumah saya. Saya mau cerita, satu hari ada anak perempuan yang tinggal bersama saya selama kurang lebih 1 tahun. Baik-baik saja semuanya, sampai suatu malam saya kaget karena dia tidur di lantai atas, tapi saya yang tidur di lantai bawah itu mendengar dia nangis teriak-teriak gitu ya. Lalu saya ke atas dan ternyata dia sedang mengigau mimpi, jangan, dengan gerakan yang saya bisa mengenali bahwa itu gerakan mencoba menghindari itu. Dan akhirnya itu menjadi momen ketika saya ngobrol dengan dia dan dia menceritakan pengalaman kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Jadi sekaligus ini menjadi satu penekanan dari obrolan kita bahwa kalau publik menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual itu biasa deh kayak gitu aja, itu nggak benar banget, bahwa itu akan dibawa sampai mati gitu ya. Iya, saya jadi agak kebawa emosi Mbak ya, karena bagi Sama. ini ya pengakuan saya tadi, saudara-saudara saya mungkin baru pertama kali mendengarnya. Jadi nanti kakak-kakak saya mungkin baru akan tahu melalui tayangan ini. Selalu ada. Tapi ya dan itu memang, meskipun selama ini saya banyak ngobrolin tentang kekerasan seksual, tapi ngobrolin ke saudara sendiri itu kan lebih susah ya. Lebih susah ya. Karena emosinya lebih macam-macam deh gitu ya. Nah, saya mau bilang ke Mbak Elga bahwa dari pengalaman saya itu sekarang saya mengembangkan itu Mbak, perspektif ketubuhan, karena saya merasa bahwa tubuh kita ini merupakan merekam memori itu. Jadi mungkin otak kita bilang udah selesai, tapi tubuh kita punya memori yang nggak bisa kita ini kan. Gimana sih, saya nggak tahu Mbak Elga. Tapi memang betul. Saya pernah ngobrol dengan
dia salah satu dia psikolog di Jamaika, ya, namanya Veronica Slater. Dia bilang, dan dia sangat memang sangat ahli ya soal kekerasan seksual ini, karena dia juga pernah mengalami itu, lalu dia jadi psikolog yang khusus menangani trauma. Dia pernah bilang bahwa rekaman memori itu gak cuman memang ada di dalam pikiran kita dan otak, tapi juga terhadap tubuh. Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu di bagian tubuh tertentu gitu, itu akan benar-benar yang secara nggak sadar kita akan, mungkin otak bilang enggak, tapi begitu tuh akan bergerak sendiri. Jadi memori di dalam itu anggota tubuh kita sebagai penyintas kita tahu persis gitu ya. Bagaimana tubuh kita otomatis kayak saya gitu ya, karena pengalaman itu, jadi tubuh kita tuh otomatis akan melindungi apa yang dulu di masa lalu. Betul. Gitu. Jadi karena kita ngomongin tubuh nih, masalah kita di Indonesia ini kan tubuh itu dianggap jasad. Ya. Menurut KBBI itu jasad itu benda mati, jasad itu. Kalau saya suka kalau di bahasa Korea, saya lupa, di bahasa Korea tubuh itu kalau diterjemahkan artinya memang perekam yang hidup gitu. Nah itu bagus lebih sekali. menolong saya. Iya bagus. Ya, bagus lebih sekali. menolong saya karena itu membantu menjelaskan kenapa tubuh saya bereaksi gini gitu. Iya kan? Betul. Itu nanti boleh deh saya bagi. Saya punya paper tengah itu, saya bagi ke Mbak Elga nanti. Saya tagih kalau lupa. Pasti saya ingat, saya punya paper tengah itu. Oke, lanjut kita Mbak Elga ya. Jadi bagaimana Mbak Elga sebagai pendamping bisa menolong teman-teman penyintas itu? Cerita, saya pengen tahu. Tapi saya mau bikin pengakuan juga ya Mbak, maksudnya nggak mudah bagi seorang survivor lalu mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan, apalagi kalau kasusnya mirip-mirip gitu ya dengan yang kita alami seperti sendiri mengorek gitu. luka. Iya, gitu ya? sebenarnya begitu. Makanya memang hal soal pendampingan ini saya cukup hati-hati ya, nggak mau terlalu kalau saya lagi tresornya banyak, saya berusaha meminimalisir pendampingannya, karena memang sangat tidak baik untuk korbannya kalau kita dalam keadaan stresor tinggi, stres tinggi atau enggak lagi depresi terus melakukan pendampingan gitu ya, jadi kayak korban nolong korban itu jadi kayak gitu. Seperti itu. Yang saya lakukan adalah selain sudah mulai ini ya, saya sudah aware banget gitu kalau wah ini kayaknya bakal ini nih jadi harus ngambil jarak dulu. Ambil jarak dulu gitu ya. Lalu kemudian hal lain adalah khususnya ini pendamping yang juga sebenarnya survivor, adalah kita menghindari hal-hal yang bentuknya memaksa korban melakukan apa yang dulu kita tidak bisa lakukan. Itu Mbak yang harus baik yang contohnya seperti apa nih? Jadi misalnya begini, dulu mungkin mengalami pemerkosaan, tapi tidak cukup punya kemampuan dan informasi untuk melaporkan. Lalu kemudian tanpa bekal prinsip-prinsip pendampingan yang cukup komprehensif, terjunlah dia, jadi mungkin kenal sama isu kekerasan terhadap perempuan, lalu terjunlah ke ini ya, sebagai pendamping. Sangat besar kemungkinan para survivor ini akan melakukan hal, jadi memaksa atau enggak memberikan saran sebelum diminta oleh korbannya untuk melakukan hal yang dia dulu nggak bisa lakukan gitu. Ini juga masalah Mbak. ini akan jadi masalah karena apa? Kan prinsipnya memberdayakan korban kembali gitu ya, untuk bisa berperan dan berfungsi sosial seperti semula gitu ya. Tapi kalau kita paksakan langkah-langkah ininya, penanganannya, itu nanti malah akan berakibat buruk buat korbannya. Entah bukan cuma buat korban Mbak, sebenarnya buat pendampingnya juga. Nanti tiba-tiba ada pihak-pihak yang marah gitu ya, kenapa main kan pendampingnya ya, bisa juga begitu. Makanya memang mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini harus betul-betul punya bekal yang cukup ya, terutama bekal cukup itu di isunya sendiri gitu ya. Belajar juga teorinya. Jadi jangan cuma karena kita pernah mengalami, kita tahu rasanya, terus mau semangat mendampingi tapi kita nggak membekali diri, supaya apa yang kita lakukan nggak jadi bentuk balas dendam Mbak. Jadi gitu. Pengalaman sebagai penyintas saja tidak memadai, tidak terlalu memadai, harus dilengkapi dengan bekal-bekal teori workshop, kemudian jaringan lembaga-lembaga mana saja yang harus
harus dipunyai, kemudian bagaimana pendekatannya, itu semua harus ada pembekalan gitu ya. betul. Berarti di timnya Mbak Elga selalu harus ada pembekalan dulu Iya. sebelum diturunkan mendampingi korban. Iya, betul Mbak. Oke, itu kalau dari sebagai pendamping ya. Kalau advice Mbak Elga kepada publik nih, karena sebetulnya menurut saya nih yang sering memperparah situasi itu kan publik nih. Iya. Di zaman sekarang netizen nih. Betul, sayangnya begitu. Apa yang kalau saya selalu ini ya mengulang ya Mbak ya, selemah-lemahnya kita mau memperjuangkan ini adalah memberikan edukasi publik gitu ya. Saya sih selalu tidak lupa mengingatkan gitu, kalau memang kita menemukan gitu atau ada teman saudara datang ke kita mengeluhkan dia mengalami kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengarkan lalu hargai pengalaman yang dia alami ya, kejadian yang dia alami, apa yang dia sampaikan itu kita hargai. Jangan dulu mengukur-ngukur dengan ukuran moral tertentu gitu ya, apa yang dia keluhkan gitu ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang menggurui, mengkhotbahi, yang akhirnya karena gini, bentuk menggurui dan mengkhotbahi itu adalah bentuk dari menyalahkan korban sebenarnya. Jadi dengarkan, hargai apa yang dia sampaikan. Itu kalau kita bisa disiplin melakukan itu sudah bagian dari lebih dari setengah gitu, bagian dari pemulihan korban sebenarnya. Lalu mengimbau juga ya lembaga-lembaga baik lembaga resmi negara yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun lembaga-lembaga agama atau organisasi-organisasi yang terkait yang dimana orang akan cari duluan untuk mengadukan dan mengeluhkan kasusnya. Itu mulailah belajar berempati utuh gitu terhadap korban. Mulailah kita belajar untuk mendengarkan dulu sebelum menguliahi, menggurui, mengkhotbahi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita salah menangani, salah menanggapi, korban yang harusnya mengungkapkan apa yang dia alami itu akan menarik diri gitu. Nah, kalau dia menarik diri, dia akan kembali ke neraka yang dia alami gitu, dan mungkin lebih buruk lagi ya, dan yang ngeri kan bisa menimbulkan kematian. Ini Mbak, dan di masa Covid dan pandemik ini justru kasus-kasus itu malah mengerikan sekali karena banyak sekali yang berujung kematian Mbak gitu. Karena Mbak Elga udah nyebutin soal masa pandemik ini. Tadi saya katakan bahwa saya baca di media tuh memang kasusnya meningkat. Kalau dari kasus yang ditangani Mbak Elga, betul itu mengalami peningkatan atau tidak, dan bagaimana kita mesti menanggapi di masa pandemik ini? Kalau yang masuk ke keluhan ke saya itu yang paling meningkat itu kekerasan berbasis online. Lalu kalau yang lewat jaringan dan komunitas itu kayak pemaksaan perkawinan, terutama perkawinan anak ya gitu ya. Lalu KDRT ya, karena si pencari nafkah utamanya itu sedang tidak punya pendapatan, lalu dia stres. Lalu yang paling rentan lah yang di rumah yang mengalami kekerasan gitu. Itu memang meningkat drastis sekali. Lalu kekerasan seksual yang berujung kekerasan berat gitu, itu juga lagi meningkat. Jadi anak-anak yang diperkosa lalu dibunuh itu lagi meningkat. Kemudian buang-buang bayi Mbak, ini sekarang lagi di mana-mana gitu. Tapi belum banyak sekali yang belum ketemu ujung pangkal masalah atau siapa yang membuangnya. Tapi ya itu dia, kita kembali lah bagaimana menangani ini dengan empati juga, karena kesulitan yang sedang kita hadapi bersama ini bukan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap yang lainnya, karena yang susah semuanya kok gitu. Seperti itu gitu ya. Mungkin kedengarannya saya kayak gampang ya ngomong kayak gitu Pak gitu ya. Tapi mungkin penghargaan terhadap sesama manusia ini yang harus mungkin teman-teman ya jangan capek gitu ya terus-menerus menyuarakan ini gitu. Karena salah satu akarnya adalah berkurangnya bahkan matinya penghargaan kita terhadap sesama manusia gitu ya. Terutama manusia yang dianggap selama ini lebih dianggap gender kesekian gitu ya, dianggap nomor 2, dianggap properti, dianggap yang paling bisa diobjektifikasi gitu, Bu. Ya, ada beberapa yang saya catat dan mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa pada satu sisi data resmi dari Catahu 2020
Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi, 431.000 sekian, dan 12 tahun terakhir itu terus mengalami peningkatan sampai kurang lebih hampir 800%. Yang kedua, catatan yang penting saya ambil dari Mbak Elga adalah masalah dari KTP itu sayangnya itu ada di budaya dan tafsir agama yang masih sangat bias gender dan patriarkis begitu, yang somehow di abad 21 ini masih banyak orang yang meyakini bahwa perempuan itu masyarakat kelas 2, layak properti, hak milik, layak untuk sebagai pemuas saja, layak untuk mengalami tindak kekerasan. Kalau ada salah sedikit itu layak dihukum dengan kekerasan, dipermalukan begitu ya, bahkan oleh orang-orang yang harusnya melindunginya, orang tuanya, ayahnya, pamannya, keluarga, institusi keagamaan gitu ya. Itu resmi. Ya, itu poin kedua yang saya mau catat, sehingga memang penting sekali tafsir ulang agama-agama yang harusnya mampu mengubah budaya menjadi lebih berperspektif gender, lebih bersahabat dengan perempuan dan kelompok minoritas lain, itu menjadi sangat mendesak gitu ya. Poin ketiga yang saya catat dari Mbak Elga adalah ini yang seringkali lepas dari pengamatan publik dan lepas dari pemahaman publik, kesadaran publik bahwa trauma itu nggak pernah hilang. Iya, yang pertama bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang kekerasan bersifat seksual, tetapi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan secara umum itu meninggalkan trauma yang Anda anggap biasa, itu meninggalkan luka yang sangat dalam kepada korbannya. Dan Mbak Elga tadi mengatakan trauma itu nggak akan pernah hilang, terbawa sampai mati gitu. Ini yang publik betul-betul harus punya kesadaran, sehingga tolong deh kalau bercanda itu punya sensitivitas bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bukan bahan bercandaan. Karena di luar sana itu saya masih sering lihat ya, itu dianggap bercandaan. Ih, bercanda aja, sensi banget deh gitu ya, kan. Sering gitu kan. Di WA grup itu saya sering. Iya, saya kalau udah berkali-kali saya tinggalin, Mbak, supaya kita nggak iritasi terus-terusan, akhirnya merusak kesehatan jiwa, merusak mental dan jiwa. Poin ketiga yang saya catat dari Mbak Elga adalah ini poin yang sangat penting bagi kita kalau ingin mendampingi atau publik, nggak perlu jadi pendamping, tapi sikap yang perlu kita kembangkan. Saya mencatat 1, 2, 3, 4 sikap penting yang menurut saya memang betul-betul sangat penting yang disampaikan Mbak Elga. Yang pertama adalah dengarkan aja deh, nggak perlu menggurui. Anda mendengarkan aja, kita mendengarkan aja, itu udah langkah besar gitu ya. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan tanpa menggurui, apalagi memberi nasihat moralis. Ya, lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Kemudian hindari untuk tadi memberikan judgement, memberikan penghakiman, baik untuk si korban maupun juga memberi penghakiman untuk si pelaku ketika si korban belum siap, itu seringkali lebih melukai ya. Dalam pengalaman saya sih begitu gitu. Lebih melukai. Jadi dengarkan dengan empati, itu 2 kata kunci yang menurut saya penting dikembangkan, entah Anda menjadi pendamping ataupun sekedar kebetulan menerima curhatan dari teman yang jadi korban KTP itu. Poin keempat yang saya catat adalah ternyata bahwa di masa pandemi corona ini, ketika kita harus staying home, ketika kita lebih banyak harus bekerja di rumah, ternyata data maupun pengalaman di lapangan menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan meningkat. Mbak Helga mencatat dari kasus yang ditemui, kekerasan berbasis online itu meningkat, yang mana kalau kekerasan berbasis online ini nantinya bisa berkepanjangan ya. Iya. Mungkin pacaran jarak jauh, kemudian disuruh pose ini pose itu kirim, yang kemudian jadi disebar-sebarkan gitu ya. Terutama untuk teman-teman muda
kayaknya penting banget deh untuk tidak mudah ya mengirimkan ya foto-foto pose-pose yang nantinya berpotensi untuk dijadikan menjadi bumerang untuk menyerang kita gitu. Kemudian KDRT meningkat, kekerasan Mbak Elga menyebutkan perkawinan anak. Iya, Perkawinan anak. anak kesusahan kan, jadi Karena anaknya kesusahan dikawinkan. ekonomi. Saya ingin mendapatkan closing statement dari Mbak Elga, sikap bijak apa yang harus kita kembangkan saat ini terutama terkait dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir saya ingin mendengar closing statement Mbak Elga tentang RUU KKG maupun RUU PKS yang sekarang ada di Prolegnas. Ini penting ini. Ya, Dengernya antara sedih gimana gitu. Jadi begini, di masa pandemik ini ya, kita sebagai makhluk makhluk yang sangat selalu ingin bersosialisasi dengan orang gitu ya, selalu punya kalaupun kita bukan orang yang selalu ingin bersosialisasi, tapi pasti kita punya berelasi dengan orang lain, apapun bentuk relasinya. Mari kita pertimbangkan dan hargai gitu ya, eksistensi orang lain gitu ya. Saling menghargai ini akan menimbulkan sikap menghormati keberadaan orang lain gitu ya. Dengan kita menghormati eksistensi orang lain, maka kita akan meminimalisir paling enggak gitu ya bentuk-bentuk mendominasi orang lain ya. Itu akan sangat mengurangi jauh angka kekerasan. Kita memang tidak bisa berharap bahwa ini akan terjadi dengan sangat seperti idealnya yang kita inginkan. Tapi saya juga berharap begini, kalaupun ini sangat sulit kita harapkan terjadi, mungkin dari institusi yang lebih resmi gitu ya, yakni negara bisa jadi perpanjangan tangan dari para korban atau para survivor ini. Karena kalau di Indonesia ini, mohon maaf aja kalau edukasi publik agak kurang bisa diterima dan dimengerti. Tapi kalau regulasinya menjaga dengan sangat pagernya dijaga dengan baik, dan dilakukan prosesnya dilakukan juga dengan sangat baik, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini akan bisa berkurang cukup banyak gitu ya. Nah, terkait regulasi ini, memang kita sekarang lagi ada beberapa rancangan undang-undang yang akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Harapan saya adalah begini, kalau selemah-lemahnya perjuangan mau memutuskan ini menjadi berat, coba kembali pikirkan kalau itu terjadi ke anak kita, kalau itu terjadi ke ibu kita gitu ya, kalau itu terjadi ke orang-orang yang dekat dengan kita, terjadi ke orang-orang yang sangat kita sayangi gitu. Itu bagaimana rasanya? Karena dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman gitu ya, banyak sekali dari kita menyadari dan jadi aware soal kekerasan terhadap perempuan ini ketika kami atau orang-orang yang kami sayangi itu mengalami gitu ya. Jadi sebelum orang-orang kita atau orang-orang yang kita sayangi mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan, ayo kita sama-sama dukung gitu ya, proses sampai disahkannya rancangan undang-undang ini. Karena yaitu balik lagi, selemah-lemahnya perjuangan kita adalah bagaimana menjaga diri kita dan orang-orang terdekat yang kita sayangi jangan sampai mengalami bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ataupun bentuk kekerasan yang lainnya gitu, Mbak. Thank you banget Mbak Elga, kita udah bisa saling curhat. Iya. Maunya ketawa-ketawa kok, tapi kita jadi bersedih-sedih. Tapi itu kayaknya obat ya. Ketawa dan menangis itu adalah dua hal yang sebetulnya saling dekat gitu ya. Tapi lega ya. Iya. Jadi pertemuan kita ini bukan hanya soal ngobrolin topik, tapi juga ya memang ngobrolin dari hati ke hati ya. Gitulah kalau dua perempuan ketemu tuh, isu dan hati itu nyambung, karena memang terutama kalau kita bekerja untuk kemanusiaan, memang kita harus pakai hati kan, supaya nggak hanya teori gitu kan. Baiklah teman-teman,
Saya mau menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banget Mbak Elga untuk Sama-sama, Mbak waktunya. Ana. Aduh, senang sekali Terima bisa kasih udah boleh ngobrol. ngobrol-ngobrol, udah boleh saling curhat. Untuk teman-teman saya mau menggarisbawahi bahwa yuk deh bersama dengan Mbak Elga dan saya kita tetap dorongkan agar minimal 2 RUU PKS pencegahan kekerasan seksual dan RUU KKG tentang kesetaraan dan keadilan gender agar tahun ini benar-benar lolos. Karena tugas negara adalah memastikan rakyatnya terlindungi hak-haknya dan tercegah dari potensi menjadi korban, dalam hal ini korban kekerasan seksual, korban dari cara pikir yang bias gender tadi. Tapi yang kedua, saya juga mau mengajak kita semuanya seperti Mbak Elga bilang, yuk dari keluarga kita mulai membangun keluarga yang lebih berkeadilan gender, berkesetaraan gender, karena di situ cinta kasih akan lebih tersemai daripada relasi yang punya kuasa tadi, relasi kuasa. Jadi dengan ini tetap staying home, tetap mengembangkan nilai-nilai cinta kasih tanpa penghakiman. Jadi tetaplah menjadi cerdas, tetap belajar dan terus mencintai negeri.